Selamat pagi semua, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Implementasi Seleksi Fitur pada Dataset FIS dan IRIS. Next. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang beranggotakan 5 orang dan saya sendiri yaitu Priska Syotang dengan NIM 121450092. Next. Untuk abstrak dari penelitian ini menggunakan dua dataset, yaitu Fish Market dan Iris Flower. Untuk analisis statistik dan pembelajaran mesin, kedua dataset ini memanfaatkan feature selection, proses penting dalam memilih fitur terbaik untuk modal. Dalam dataset Fish Market, fitur selection membantu mengidentifikasi fitur yang signifikan dalam memprediksi berat ikan, menghasilkan model yang handal, dan mengurangi kompleksitas. Hasil penelitian ini memiliki aplikasi luas dalam bidang perikanan dan manajemen sumber daya alam. Sementara itu, dataset iris flower digunakan untuk mengukur varians morfologis bunga iris dari 3 spesies terkait dengan mengukur panjang dan lebar kelopak bunga dan daun dalam sentimeter. Next. Untuk latar belakang dari penelitian ini manfaatkan dua dataset yaitu Iris Flower dan Fish Market untuk tujuan analisis statistik dan pembelajaran mesin. Meskipun kedua dataset ini memiliki tujuan analisis yang berbeda, satu kesamaan yang mencolok adalah penggunaan metode feature selection. Feature selection adalah proses krusial dalam analisis data yang bertujuan memilih subset fitur yang paling relevan untuk model. Dalam konteks dataset Fish Market, fitur selection menjadi alat penting untuk mengidentifikasi fitur yang berperan signifikan dalam memprediksi berat ikan. Tindakan ini membantu mengurangi kompleksitas model, menghemat waktu dan sumber daya, meningkatkan akurasi prediksi, serta menghindari overfitting. Nah, penelitian ini memanfaatkan beragam metode seperti analisis korelasi, analisis regresi, dan algoritma seleksi fitur untuk menentukan fitur-fitur informatif. Nah, hasil dari fitur selection pada dataset Fish Market berkontribusi dalam mengembangkan model yang andal untuk memahami relasi antara atribut fisik iklan dan beratnya. Nah, temuan ini memiliki potensi peranan luas dalam berbagai konteks seperti perikanan dan manajemen sumber daya alam. Next. Untuk rumusan masalah yang pertama, bagaimana melakukan feature selection pada dataset Fish Market untuk mengidentifikasi fitur-fitur yang paling relevan dalam memprediksi berat ikan. Yang kedua, apa manfaat dari fitur selection dalam analisis regresi polinomial pada dataset Fish Market, termasuk pengurangan dimensi penghematan waktu dan sumber daya, peningkatan akurasi, dan pencegahan overfitting. Yang ketiga, bagaimana metode feature selection seperti analisis korelasi, analisis regresi, recursive feature elimination, dan select best dapat digunakan untuk menentukan fitur-fitur yang paling informatif dan dalam membangun model regresi polinomial yang akurat. Yang keempat, bagaimana penerapan fitur selection dalam konteks dataset Fish Market dan membantu dalam pengembangan model prediktif yang lebih kuat untuk memahami hubungan antara atribut fisik ikan dan variabel dependen
dan bagaimana hal ini dapat memanfaatkan dalam berbagai aplikasi seperti periklanan, manajemen sumber daya alam, atau pengembangan produk pada ikan. Next. Tujuan dari praktikum ini, yang pertama memberikan pemahaman tentang pentingnya fitur selection dalam analisis regresi polinomial pada dataset fish market yang berfokus pada prediksi berat ikan. Yang kedua itu mengetahui manfaat dari fitur selection termasuk pengurangan dimensi dataset, penghematan waktu dan sumber daya, peningkatan akurasi model, dan pencegahan overfitting. Dan yang ketiga itu mengurangi Berbagai metode feature selection yang dapat digunakan seperti analisis korelasi, analisis regresi, recursive feature elimination, atau scat-based untuk mengidentifikasi fitur-fitur yang paling informatif. Dan yang keempat, untuk mengetahui bagaimana penerapan fitur selection pada dataset. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Pandrain Sandi Putra Zuhar dengan NIM 121450137. Jadi metode pada praktikum kali ini kita tuh menggunakan yang pertama itu metode wrapper, yang kedua metode filter, yang ketiga ada metode embedded, dan yang keempat itu ada fitur transformation, yang kelima itu ada principal component analysis atau PCA, dan yang terakhir itu ada linear discriminant analysis atau LDA. Untuk hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian hasil dari kode kami. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Lulu Christine Shombing dengan NIM 121450152. Di sini kita melakukan correlation based feature selection atau CBFS pada fish dataset. Pertama, kita akan mengimport library dan fungsi yang dibutuhkan, yaitu mengimport pandas dan NumPy. Ini ada from sklearn, ini untuk mengimport fungsi train test split dari pustaka sklearn yang digunakan untuk membagi data menjadi dua set pelatihan, yaitu training set dan set pengujian atau test set dalam pemodelan. Terus kita mengimport fungsi crosswalk score dari sklearn yang digunakan untuk melakukan validasi silang pada model machine learning. Terus kita mengimport fungsi akurasi dari sklearn yang digunakan untuk mengukur kelas severe dari sklearn yang digunakan untuk membuat model decision tree untuk klasifikasi. Yang terakhir ada import tree untuk hasilkan visualisasi dari model decision tree, dan kita mengimpor pustaka dari matplotlib dengan PLT yang digunakan untuk membuat visualisasi grafik, plot, dan gambar. Terus kita mengimpor datasetnya, yaitu dataset fish, dan kita menampilkan 5 baris pertama dari data fish. Terus kita mengganti beberapa nama kolom, yaitu dengan spesies, weight, length 1, length 2, length 3, height, dan width. Terus kita menampilkan 5 baris pertama dari data frame fish. Terus di sini kita mengimpor kelas select base dari modul feature selection di pustaka sklearn. Terus kita juga mengimpor fungsi F-classic dari model feature selection di sklearn. Terus kita melakukan label encoding terhadap kolom kategori, yaitu dari sklearn preprocessing import label encoder. Baris ini mengimpor kelas label encoder dari modul preprocessing di pustaka. Terus pada fish species ini kita menggunakan feed transform dari objek label encoder untuk melakukan pengkodean label pada kolom spesies dalam data frame fish. Terus kita menampilkan 5 baris pertama dari data frame fish. Terus di sini kita melakukan
pemisahan variabel independen atau fitur dari kolom spesies yang merupakan label target. Terus kita mengambil kolom spesiesnya dari data frame fish dan menyimpannya dalam variabel y. Terus kita menghitung matriks korelasinya dan di sini hasilnya ada datanya yang telah kita buat untuk matriks korelasi dari seluruh data dalam data frame fish menggunakan metode core. Terus di sini di bawahnya kita menghitung korelasi antara kolom spesies dalam data set fish dengan semua fitur numerik lainnya dan kemudian mengurutkannya berdasarkan correlation with fish. Terus kita menghasilkan series correlation with fish yang telah dihasilkan. Pada outputnya terlihat ada spesies height, width, length 3, wide, length 2, length 1. Terus kita memilih K-fitur teratas yang memiliki korelasi absolut tertinggi dengan kolom spesies dalam dataset fish. Nilai ini akan digunakan untuk menentukan banyak fitur teratas yang akan dipilih berdasarkan korelasi dengan kolom spesies. Terus kita membuat sebuah data frame baru XNew yang hanya berisi fitur-fitur yang telah dipilih sebelumnya sebagai fitur-fitur teratas korelasi tertinggi. Baris ini akan menghasilkan matriks XNew yang telah dihasilkan dalam baris sebelumnya. Kita bisa melihat outputnya, matriks yang telah dihasilkan. Terus di bawahnya kita memprint pada dataset ini paling terbaik yaitu pada 3 yaitu height, width, dan length 3. Terus kita mengimport seaborn ini untuk seaborn dengan alias SNS. Terus kita melakukan sebuah pair plot atau scatter plot dengan bantuan pustaka seaborn. Terus kita melakukan plt.show untuk menampilkan pair plot. Nah, pada gambar ini menunjukkan sebuah plot atau plot matriks sebaran dari data set fish dengan fitur-fitur yang telah dipilih yaitu height, width, dan length 3 dan kolom spesies sebagai variabel target. Pair plot ini merupakan alat yang dipakai untuk memvisualisasikan sebaran data dalam hubungan antara berbagai fitur dalam dataset fish. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Divani Ramadhani dengan NIM 121450104. Di sini ada embedded D3 untuk data set fish. Yang pertama kita import datasetnya dulu menggunakan PDRead CSV. Di sini dapat kita lihat memiliki table spesies, weight, length 1, length 2, length 3, height, dan width. Lalu kita mengganti beberapa nama di kolom atas. Lanjut. Membaca fish head untuk menampilkan 5 baris pertama dari data frame fish. Lalu kita melakukan label encoding terhadap kolom spesies. Di sini dikarenakan spesies adalah salah satu atribut yang kategorikal, makanya bisa kita label encoding. Lalu membagi data set fish menjadi 2 bagian menggunakan fish one drop pada spesies. Lanjut untuk membuat model decision tree-nya. Menggunakan decision tree classifier, baris ini digunakan untuk memisahkan variabel independen dari kolom spesies yang merupakan label target. Lalu mendapatkan dan mencetak pentingnya fitur important dari model pohon keputusan atau decision tree yang telah dilatih sebelumnya. Gunakan decision tree feature importance. Lalu kita membuat for untuk enumerate-nya dari fitur importance tadi untuk memulai loop yang akan diiterasi melalui array feature important. Lalu kita print untuk mencetak informasi tentang pentingnya setiap feature. Lalu kita memilih fitur teratas berdasarkan pentingnya fitur important. Menggunakan select feature tree. Di baris ini kita akan menghitung indeks-indeks yang digunakan untuk mengurutkan array feature import. Lalu kita memprint dengan teks fitur terbaik. Nah, baris ini akan mencetak pesan ke layar.
Lalu kita print dengan select feature tree. Nah, di sini kita lihat dikarenakan tadi kita permisalahan hanya 3, jadi kita mendapatkan 3 fitur terbaik, yaitu length 3, naik dikit, length 3, length 1, dan height. Lalu kita di sini akan membuat plot dengan PLT figur yang digunakan untuk mengatur ukuran figur. Lalu ada PLT bar, ini membuat grafik batang horizontal dan kita tampilkan melalui PLT show. Nah, baris ini digunakan untuk menampilkan grafik ke layar. Bisa dilihat untuk diagramnya. Di sini bisa kita lihat fitur terbaik adalah height. Lanjut. Terus. Nah, untuk menampilkan select feature menggunakan CBFS dengan fungsi print. Di sini kita print select feature-nya bisa kita lihat dari penggunaan CBFS itu ada height, width, dan length tree. Nah, untuk bagian decision tree-nya, fitur terbaiknya ada length tree, length 1, dan height. Di sini kita akan menampilkan plot grafik. Bisa dilihat plot grafiknya. Lanjut. Terus ke bawah. Terus. Nah, untuk correlation based feature itunya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Bella Naksumati dengan NIM 1214586. Di sini akan menjelaskan correlation based feature selection dengan dataset IRIS. Pertama, kita mengimport library dan fungsi yang akan dibutuhkan. Kemudian di sini kita mengimport dataset dan mengecek kolom teratasnya menggunakan pd.read.csv menggunakan dataset IRIS CSV. Lalu kita mengganti beberapa nama kolomnya menggunakan iris.rename. Kemudian menggunakan iris.head untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset iris tersebut. Lalu menggunakan library untuk melakukan feature selection, yaitu menggunakan sklearn feature selection. Kemudian kita melakukan label encoding terhadap kolom kategori tersebut. Lalu menampilkan 5 baris pertama dari dataset irisnya menggunakan iris.head. Kemudian mengganti dataset iris menjadi 2 bagian menggunakan iris.drop. Lalu kita mengimport pandas, kemudian melakukan load dataset iris menggunakan load underscore iris, kemudian menghitung matriks korelasinya. Kita menghitung matriks korelasi dengan spesies yang tidak ada dalam iris. Kemudian di sini menambahkan kolom spesies atau target ke dalam data frame, kemudian menghitung matriks korelasi, lalu menghitung korelasi absolut antara fitur-fitur numerik dengan spesies. Kemudian memilih curve feature teratas dengan korelasi tertinggi, yaitu didapatkan petal width, kemudian petal length, dan sepal length. Kemudian membuat data frame baru yaitu xnew yang hanya berisi fitur-fitur yang telah dipilih sebelumnya sebagai korelasi tertinggi. Lalu menampilkan select feature dengan K sama dengan 3, urutan paling terbaik. Di sini urutan paling terbaik yaitu petal width, petal length, dan sepal length. Kemudian menampilkan diagram dari kolom spesies. Di sini diagram yang dihasilkan. Kemudian pada bagian embedded D3 pada iris dataset, pertama kita mengimport dataset dan mengecek kolom teratasnya menggunakan pd.read.csv dari dataset iris.csv. Kemudian melakukan label encoding terhadap kolom. Di sini kita menghitung jumlah data spesies pada dataset iris tersebut. Lalu kita memisahkan datasetnya menggunakan iris 1
drop. Kemudian membuat model decision tree menggunakan decision underscore tree. Kemudian di sini kita mendapatkan dan mencetak fitur dari model pohon keputusan yang telah dilatih sebelumnya menggunakan fitur underscore importance. Kemudian kita memilih ke fitur teratas berdasarkan pentingnya fitur important dari model pohon keputusan yang telah dilatih menggunakan select feature tree. Fitur terbaiknya yaitu sepal width, petal length, dan petal width. Lalu kita membuat plot menggunakan plt.figure. Di sini plot yang dihasilkan. Kemudian kita akan menampilkan select feature dengan fungsi print dengan CBFS. Kita nge-print hasil dari seleksi feature terbaik. Hasilnya yaitu yang terbaik petal width, petal length, kemudian sepal length. Kemudian kita menampilkan select feature tree dengan fungsi print menggunakan decision tree. Lalu kita menampilkan plot grafiknya menggunakan PLT figure. Dan ini yang dihasilkan. Kemudian dilanjutkan dengan teman saya. Baik, jadi berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa metode-metode yang digunakan tersebut penting dalam analisis data dan pembuatan model. Hasil eksperimen ini menunjukkan bahwa performa metode yang sama dapat bervariasi tergantung pada karakteristik dataset. Pemilihan metode harus dipertimbangkan dengan cermat berdasarkan dataset yang kita gunakan. Dan evaluasi melalui validasi silang dan holdout validation adalah penting untuk memastikan hasil yang konsisten. Pilihan metode yang tepat dapat membantu meningkatkan akurasi model dan mengurangi dimensi fitur untuk meminimalkan overfitting. Oleh karena itu, pemilihan metode harus didasarkan pada karakteristik khusus dari dataset yang kita gunakan. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.